Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masalah ketakwaan atau takwa, memang di satu pihak sangat menarik dan juga sangat menyenangkan apabila kita termasuk golongan orang yang takwa. Tapi di satu pihak kita sangat khawatir dan juga sangat mengerikan apabila kita tidak termasuk golongan orang yang takwa. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa syarat untuk menjadi takwa itu pertama hablum minallah itu harus baik, yang kedua hablum minannasnya juga harus baik. Saya mohon tanggapan Pak Ustadz, ada suatu kasus yang di suatu tempat ada dua orang yang bertetangga, dua-duanya memang rajin ibadahnya, kelihatan sholat berjamaah juga jangan ketinggalan. Tapi ya kita sebutkan aja si A, ya. Si A ini kebingungan karena bertetangga dengan si B. Si B ini membenci terus kepada si A. Baik. Sementara si A sendiri tidak tahu kesalahannya. Nah, kemudian karena memang ada kekhawatiran dari si A, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga memperoleh kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, si A ini walaupun tidak merasa bersalah, dalam momen-momen tertentu mendatangi si B untuk minta maaf. Baik. Itu alasannya itu karena ibadahnya tidak diterima dan juga takut ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap minta maaf itu ada saksinya, gitu. Baik. Kami mohon maaf karena khawatirnya kan si A ini juga gimana ini kalau terus-terusan terjadi seperti ini. Itu aja barangkali Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan oleh si A sudah benar. Karena bisa jadi ada kesalahan yang dilakukan cuman tidak disadari. Tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau seandainya kok sudah minta maaf, padahal merasa tidak bersalah, sudah minta maaf, tapi kok masih terus-terusan dimusuhi, dibenci oleh si B, itu sudah bukan tanggung jawab si A lagi. Selesai. Untuk nanti gimana Ustadz Yaumul Qiyamah? Siapapun di antara kita yang merasa punya salah, kemudian sudah meminta maaf atas kesalahannya, jika dimaafkan maka Yaumul Qiyamah tidak ada dosa lagi. Selesai. Maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala selama kita memohon kepada Allah ampunan, kemudian istiqomah dalam ketaatan, menjauhi larangan-larangan Allah, mengamalkan yang sunnah-sunnah, terus istiqomah begitu, maka Yaumul Qiyamah ada riwayat Gusti Allah akan menawarkan kepada hamba yang terzalimi tadi itu, kalau terzalimi, satu istana yang megah yang siapapun pengen masuk ke situ. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Maafkan dia hambaku itu, Allah. Maafkan dia hambaku itu, yang si A tadi itu contohnya. Nah, maka akhirnya nanti si B-nya ya daripada memendam kebencian, lebih baik ngambil istana itu, selesai. Akhirnya pada akhirnya dimaafkan. Kalau seandainya Ustaz ternyata orang ini zalim, memang zalim betulan, dan juga tidak masuk atau memenuhi kriteria bisa merayu Allah agar Allah nawarkan kepada yang terzalimi istana tadi itu. Terus apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi nanti kebaikan si A akan diambil sebagiannya, ada kadarnya
hitungannya nanti yaumul qiyamah dikasih kepada. Berarti kalau gitu gimana? Gini prinsipnya. Kapanpun kita berbuat salah, maka segera bertobat. Kalau kesalahan kita berbuat pada sesama, segera minta maaf atas kesalahan tersebut. Setelah minta maaf atas kesalahan tersebut, kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati Dia untuk memaafkan kita. Sudah, terus begitu, selesai kewajiban kita. Ya. Cuma tadi yang ditanyakan itu, kan ada orang benci, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Apakah kalau ada orang benci kita dosa? Artinya ada orang benci pada kita, berarti kita punya dosa, punya salah gitu, karena kita membuat hatinya jadi benci, hatinya menjadi tidak baik dan seterusnya. Jawabannya tidak. Ini sebenarnya kita yang lakukan. Ada kezaliman tadi itu. Kalau tidak, maka kita tidak dosa. Kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kesalahan orang lain selama kita sudah menunaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kita dengan Allah dan dengan hamba Allah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kita bahas. Jadi kalau ada orang salah, apakah kita dapat dosanya? Jawabannya enggak, tapi ada syaratnya. Kita sudah amar ma'ruf nahi munkar, sudah mengingatkan dia dan seterusnya, selesai. Gitu. Jadi insyaallah wallahu a'lam.